Halo, Sobat YouTube semuanya. Senior sekolah menengah Henry Page menceritakan dalam narasi bagaimana dia memiliki kehidupan yang cukup khas dan ingin menjadi seorang penulis. Berharap menjadi editor koran sekolah. Dia dipanggil ke kantor sekolah oleh Tuan Sharma dan diperkenalkan ke Gladstone, seorang murid pindahan yang berjalan dengan tongkat. Dia mengatakan mereka berdua adalah penulis hebat dan akan menjadi dua editor-in-chief yang sempurna untuk koran, tapi Grace mengatakan dia tidak mau dan pergi. Setelah pertemuan itu, Henry ketinggalan bus, jadi Grace menawarkan untuk memberinya tumpangan pulang. Dia kemudian mengakui dia tidak suka mengemudi dan membiarkan Henry mengendarai mobilnya. Dan dia akhirnya memberinya buku puisi Neruda. Grace mencatat bahwa Henry tinggal di rumah yang jauh lebih baik daripada dia. Di rumah keluarga Henry, kakak perempuan dewasa Suits, ayah Toby, dan ibu Gloria semuanya senang dia mendapatkan pekerjaan editor. Tuan Sharma mengungkapkan kepada Henry bahwa ada sesuatu yang mengubah pikiran Grace dan dia bergabung dengan koran. Dia memberitahu mereka bahwa mereka perlu memikirkan tema untuk edisi terakhir makalah. Grace memberitahu Henry bahwa dia mengambil posisi asisten editor. Dia akan mengedit tetapi tidak akan menulis apapun. Kemudian Henry berbicara dengan Grace tentang puisi yang dia baca dan lagi-lagi ketinggalan bus. Mereka pulang bersama lagi. Grace berjalan pulang dan Henry melihat seorang pria datang dan mengambil mobil untuk membawanya pulang. Setelah membawa pulang Henry, dia memintanya untuk nongkrong. Dia tidak bisa pada saat itu tetapi membuat rencana untuk malam itu. Dia kembali dan membawa Henry keluar melalui jalan setapak hutan yang panjang dan berkelok-kelok ke pabrik kapas tua yang tutup beberapa tahun yang lalu. Di dalamnya ada kolam dengan ikan yang suka diberi makan Grace. Mereka mengarungi air dan Grace bertanya kepada Henry apakah dia pernah punya pacar, padahal belum. Dia mengungkapkan bahwa dia melakukan banyak terapi fisik di dalam mobil setelah kecelakaan mobil yang dia masuki. Ketika Henry menanyakan lebih banyak pertanyaan, dia mengatakan dia harus pergi dan bertanya apakah dia dapat menemukan jalan pulang. Di rumah, Henry merekatkan pecahan tembikar, bentuk seni Jepang yang merupakan hobinya. Sudah pulang dia tinggal di rumah setelah putus cinta dengan bosnya di rumah sakit, dan dia menangis dan Henry menghiburnya. Atas desakan beberapa temannya, Henry mengikuti Grace sepulang sekolah untuk melihat kemana dia pergi setiap hari. Dia melihat saat dia memetik bunga dan pergi ke kuburan di mana dia duduk di kuburan meninggalkan bunga dan berbicara dengannya. Setelah dia pergi, Henry melihat nama Dominic Sawyer. Henry mencari dia di Google dan menemukan bahwa dia adalah pacar Grace yang terbunuh dalam kecelakaan yang sama dengan dia. Temannya, Mus, mengirim pesan kepadanya bahwa Grace terlihat melakukan sesuatu yang aneh. Jadi Henry pergi ke sekolah menengah tempat dia melihat Grace di trek mencoba berlari tetapi pincang. Dia jatuh, berteriak, dan memukuli kakinya dengan tongkat. Keesokan harinya, Grace memberitahu Henry idenya tentang tema untuk edisi terakhir, Limbo Remaja. Henry memberitahu staf surat kabar bahwa mereka perlu menggali lebih dalam untuk mendapatkan kisah nyata yang sebenarnya, dan Grace memintanya untuk memulai. Dia bercerita tentang seorang temannya yang bunuh diri. Kemudian, Henry bertanya kepada Grace mengapa dia tidak mau menulis lagi. Dan dia menjelaskan bahwa dia diminta untuk menulis pidato dan tidak dapat menemukan kata-katanya. Henry dan Grace menghabiskan lebih banyak waktu bersama dan terikat. Dia mengundangnya ke pesta Halloween dan dia bilangnya dia terkejut setelah dia datang untuk nongkrong dan tidak pergi ke pemakaman sekalipun. Mereka mulai berciuman tetapi ketika lagu yang diputar di kamar Henry adalah lagu yang diputar di mobil Grace, dia menjadi sangat kesal dan keluar. Dia mengaku kepadanya tentang Dominic dan mengatakan itu adalah lagu mereka. Dia mencium Henry tetapi mengatakan dia kacau dan tidak bisa melakukan ini, dan dia bukan salah satu pasnya. Teman-teman Henry meyakinkannya dengan enggan untuk tetap pergi ke pesta Halloween di mana dia merokok ganja. Dia terkejut melihat Grace di sana, dia membawakannya minuman. Sementara itu teman Henry lah akhirnya bisa berkumpul dengan cora gadis yang pernah membakarnya sebelumnya.
Tarian Henry dan Grace kemudian bermesraan di kamar Henry. Dia melepas kostumnya dan dia melihat bekas luka di kakinya. Dia mengaku belum pernah berhubungan seks sebelumnya, dan keduanya tidur bersama. Keesokan paginya Grace bangun dan mulai menangis mengejutkan Henry, yang meninggalkan voicemail panik. Tapi dia menjawab bahwa dia pikir itu lucu dan akhirnya mengendarai mobilnya sendiri untuk menjemputnya. Dia membawanya ke situs peringatan Dominic, di mana dia memberitahu Henry bahwa dia membutuhkannya untuk ikut bersamanya untuk mendapatkan dukungan. Dia meletakkan kalungnya yang diberikan Dominic di tugu peringatan, dan memberitahu Henry bahwa dia ingin pindah. Dia mulai ceria, akhirnya makan dengan kru koran sekolah saat makan siang dan sepenuhnya berkencan dengan Henry. Suatu hari di rumah, mobil yang berbeda ada di jalan masuk Grace. Dia menyuruh Henry untuk tetap di luar dan masuk. Orang wanita berlari keluar, masuk ke mobil dan keluar dengan tergesa-gesa mundur ke tong sampah di jalan di luar. Henry bertanya kepada Grace apakah itu ibunya, tetapi dia mengatakan itu tidak masalah. Ketika dia menekannya, dia balas membentaknya untuk berhenti mencoba memperbaikinya. Grace tidak datang ke sekolah nanti dan Henry mendengar ini adalah hari peringatan kecelakaan dan nyala lilin sedang diadakan. Henry berlari ke rumahnya di tengah hujan, di mana seorang pria bernama Martin mengizinkannya masuk. Dia membiarkan Henry menunggu di kamarnya negatif. Yang Henry sadari adalah kamar Dominic. Grace datang dan mengungkapkan kebenaran dia tinggal bersama keluarga Dominic. Dia pindah sebulan sebelum kecelakaan untuk menjauh dari ibunya yang minum-minum dan dalam kondisi buruk. Henry melihat bahwa Grace kembali untuk mengambil kalung yang ditinggalkannya di peringatannya, dan bahwa dia mengenakan pakaian Dominic. Henry marah dan kesal karena merasa dia membimbingnya dan tidak melanjutkan, dan Grace mengatakan dia memberinya sebanyak yang dia bisa dan dia tidak bisa berpura-pura menjadi lebih baik karena dia menginginkannya. Henry mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya, tetapi melihat semua foto Grace dan Dominic di mana-mana, pergi dengan sedih. Ketika dia pulang, orang tuanya mencoba untuk berbicara dengannya, tetapi dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak mengerti. Sudes berbicara dengannya dan dia mengatakan yang sebenarnya, dan dia menjelaskan bagaimana secara medis perpisahan akan terasa seperti penarikan diri, tetapi chemistry tubuhnya akan menyesuaikan dan kembali normal. Dia bilang dia bisa mengambil semuanya kembali, tetapi Sudes mengatakan dia tidak bisa. Grace adalah bagian dari dirinya sekarang. Henry pergi ke kuburan Dominic, mengambil puisi Grace untuk dibacanya dan membakarnya. Di sekolah, Henry mendapat pesan dari Martin bahwa Grace hilang. Henry berlari ke kolam rahasia dan menemukan Grace terisak-isak di dalam air. Dia menelepon Henry Dominic dan mengatakan berulang kali bahwa seharusnya bahwa kecelakaan itu salahnya dan dia seharusnya tidak menggodanya. Dia hanya ingin membuatnya tertawa. Henry bilang tidak apa-apa dan memeluknya. Dia tampaknya menyadari itu Henry. Dan dia mengatakan kepadanya bahwa ketika kecelakaan itu terjadi, pikiran terakhirnya adalah sial. Itu bahkan bukan tentang Dom. Dan dia bertanya-tanya apakah itu membuatnya menjadi orang jahat. Dia meyakinkannya itu tidak. Dia bertanya apa pikiran terakhir Dom, dan Henry mengatakan itu tentang dia. Grace mengambil koleksi barang-barang Dominicnya dan menjatuhkannya ke kolam, lalu melepas bajunya, menjelaskan bahwa dia akan menikahi Dominic di dalamnya, dan Henry membawanya pulang. Di sekolah, Tuan Sharma memberitahu koran bahwa Grace sedang mengambil cuti dan ketika dia kembali tidak akan kembali ke koran. Grace akhirnya kembali ke sekolah tetapi dia menjauh darinya. Terakhirnya untuk makalah ini, Henry mengatakan bahwa setiap orang pernah merasakan kesepian dan ketakutan menjadi remaja. Dia mengatakan bahwa bekas luka bukanlah tanda dari apa yang telah rusak, melainkan apa yang telah diciptakan. Di hari terakhir sekolah, Grace dan Henry akhirnya membicarakan rencana masa depan mereka. Dia akan pergi ke Bennington dan dia mengambil cuti setahun untuk melanjutkan terapi. Dia bilang dia perlu menemukan kata-katanya lagi dan dia meyakinkan dia akan. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia luar biasa dan mencium pipinya dan mereka berpelukan. Dia menyelipkan sesuatu ke sakunya. Dia memeriksa sakunya dan menemukan puisi yang dia bakar disatukan kembali, persis seperti yang dia lakukan dengan vasnya.
Dia meninggalkan sekolah ketinggalan bus, tetapi teman-temannya meninggalkan bus untuk berjalan pulang bersamanya untuk terakhir kalinya. Film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya Sobat YouTube semuanya.